Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Jawabnya, Alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Wah, Ustazah Ida sangat senang sekali ketemu dengan anak-anak ustazah kembali. Anak ustazah juga senang kan? Semoga anak ustazah Ida senang ya, walaupun kita bertemunya lewat video ini. Sayang, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa mau belajar ya. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berikanlah kami pengertian dengan mudah dalam belajar. Amin. Terima kasih anak ustazah yang sudah mau berdoa. Semoga menjadi anak yang soleh ya nak. Yuk kita tepuk anak soleh sayang. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, cinta Allah, cinta Rasul, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, teman-teman disayangi, cinta Islam sampai mati. Yes, yes, yes. Nah, agar kita menjadi anak soleh, kita harus rajin berdoa dan mengaji, serta mengulang surat-surat pendek sayang. Dan juga jangan lupa hadisnya. Oke, Ustazah mau nanya nih. Kemarin kita membahas pilar berapa ya? Benar, pilar 2. Ada yang masih ingat nggak bunyinya? Iya benar. Mandiri, disiplin, dan tanggung jawab. Coba lihat ya gambar ustazah. Nah, saya makan tepat pada waktunya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh anak ini saat waktunya makan? Apakah tetap bermain atau langsung makan? Iya benar. Saatnya makan, kita harus makan dulu sayang. Terus, makannya di mana? Apakah boleh makannya di tempat bermain? Tentu tidak. Kita sebaiknya makan di ruang makan. Sebelum menuju ke ruang makan, jangan lupa kita rapikan dulu mainannya ya. Nah, sekarang pada gambar yang kedua, coba lihat ya. Bundanya sudah mengajak anaknya makan. Tapi anaknya diam saja dan tetap bermain. Apakah ini tindakan yang benar atau salah sayang? Iya, ini salah. Terus, apa yang terjadi jika anak ustazah tidak makan tepat pada waktunya? Benar, perut kita akan sakit. Terus kalau sudah sakit, mamanya akan sedih dan harus dibawa ke rumah sakit. Oke sayang, itulah pembelajaran pilar karakter kita, pilar 2. Selanjutnya, di sentra sains ini kita akan belajar tema lingkunganku dengan subtema keluarga. Dan topiknya adalah keluarga besar. Nah, anak ustazah tahu nggak? Keluarga itu ada keluarga kecil dan ada juga keluarga besar. Kalau keluarga kecil itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Anak itu ada kakak atau adik. Sedangkan kalau keluarga besar adalah dia terdiri dari ada ayah, ibu, anak, ada kakek, ada nenek, ada paman, ada bibi, dan juga ada om atau tante. Nah, itulah yang disebut dengan keluarga besar. Sayang, kalau kakek itu siapa ya? Kakek itu adalah
ayah dari orang tua kita. Dan kalau nenek itu siapa? Nenek adalah ibu dari orang tua kita. Misalnya, ibu dari mama atau ibu dari papa kita. Nah, kalau paman dan bibi itu siapa? Paman itu adalah kakak laki-laki atau abang dari papa atau ibu kita. Dan bibi itu adalah kakak perempuan dari papa atau ibu kita. Siapa anak ustazah yang di rumahnya ada paman dan bibi? Jika ada yang belum tahu, boleh tanya sama bundanya di rumah ya. Oh iya, selain paman dan bibi, di dalam keluarga besar juga ada om dan tante. Siapa itu? Ya benar. Kalau om itu adalah adik laki-laki dari ayah atau ibu kita. Sedangkan tante adalah adik perempuan dari ayah atau ibu kita. Jadi, itulah yang disebut dengan keluarga besar. Baiklah anak ustazah, kita akan bermain dan belajar di sentra sains ini dengan 2 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah eksperimen atau percobaan telur tenggelam, terapung, dan melayang. Bagaimana caranya? Ayo anak ustazah perhatikan ustazah Idar ya. Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan adalah telur, garam, gelas, sendok, dan air. Pertama, ada 3 gelas. Gelas yang pertama, gelas kedua, gelas ketiga. Gelas yang pertama kita isi dengan air setengahnya. Begitu juga dengan gelas yang kedua. Dan juga gelas yang ketiga. Kemudian gelas yang pertama tidak diberi garam. Gelas kedua dan ketiga kita beri garam. Garamnya agak banyak ya sayang. Lalu diaduk gelas yang kedua dan ketiga sampai tercampur rata. Ini juga gelas yang ketiga juga pada gelas yang pertama, kedua, dan ketiga kita masukkan telur. Kita perhatikan dulu ya nak, pada gelas yang pertama apa yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, telur akan terjadi yaitu tenggelam. Jadi telurnya tenggelam. Pada gelas kedua kita masukkan telurnya. Apakah yang terjadi? Nah, Masya Allah, telurnya menjadi terapung. Sekarang gelas yang ketiga kita masukkan juga telurnya. Wah, terapung juga. Nah, pada gelas yang kedua sama dengan gelas yang ketiga, sama-sama terapung. Sekarang kita akan membuat gelas yang kedua ini melayang. Telurnya melayang. Bagaimanakah dia? Yaitu dengan cara memberi penambahan pada gelas yang kedua dengan air biasa.
Tapi pelan-pelan ya sayang. Nah, coba anak ustazah perhatikan, gelas yang pertama telurnya tenggelam, gelas yang kedua telurnya melayang, dan gelas yang ketiga telurnya terapung. Kenapa terjadi seperti ini? Telur yang tenggelam terjadi karena berat telur lebih besar daripada gaya ke atas yang diberikan oleh air. Pada gelas yang kedua, telurnya melayang terjadi karena berat telur sama dengan gaya ke atas yang diberikan oleh air. Gaya ke atas ini lebih besar daripada gelas yang pertama karena adanya penambahan berat, sehingga berat jenis air lebih tinggi dan memberikan gaya ke atas yang lebih besar. Sedangkan gelas yang ketiga, telurnya terapung karena berat telur lebih kecil daripada gaya yang ke atas yang diberikan oleh air, hampir sama dengan gelas yang kedua. Penambahan dengan banyaknya garam akan membuat berat jenis air menjadi lebih tinggi, sehingga telur menjadi terapung. Kegiatan yang kedua adalah menghubungkan gambar dengan kata dengan cara membuat garis putus-putus di halaman 2. Gambar kakek menuju kata kakek, dibuat garis putus-putusnya. Gambar nenek menuju kata nenek. Gambar paman menuju kata paman. Gambar bibi menuju kata bibi. Alhamdulillah. Oke anak ustazah, itulah tadi kegiatan anak ustazah di Sentra Sains. Semoga anak ustazah senang ya belajar dan bermain di Sentra Sains ini. Selamat bermain dan belajar anak ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.